Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobri Putra Watepes, NIM 2030111025. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang klasifikasi hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Hadis yang dapat disebutkan oleh Islam kedua setelah Al-Quran hadis karena diriwayatkan oleh perawi dengan hati-hati dengan teliti seperti sabda Rasulullah. Tidak seperti Al-Quran, dalam penerimaan hadis Nabi Muhammad SAW banyak mengandalkan hafalan para sahabatnya dan hanya sebagian aja ditulis oleh mereka. Dengan demikian hadis-hadis yang ada pada para sahabat kemudian diterima oleh para tabiun, memungkinkan ditemukan ada redaksi yang berbeda-beda karena ada hal yang membedakan sesuai dengan semua yang benar lafal dan diterima oleh Nabi, dan ada yang sesuai dengan memahami hadis universal. Baiklah, itu saya akan menjelaskan itu. Pengertian mutawir. Kata mutawir secara bahasa terbentuk dari isim fa'il yang maksudnya turun, yang berarti mutabiun, datang berturut-turut dan beriringan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologi adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang secara umum mustahil bersepakat berbohong dari awal sanad hingga puncaknya Nabi Muhammad. Sedangkan menurut pendapat lain, menurut hadis yang diriwayatkan sebuah periwayat yang banyak yang menurut adalah adat kebiasaan, mustahil bagi mereka sepakat tentang hadis yang diriwayatkan. Dari beberapa definisi hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mutawir adalah hadis yang sahih atau diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Perawi tersebut tidak mungkin bersepakat untuk berbohong tentang hadis tersebut. Tentu dijelaskan dapat diartikan bahwa perawi tersebut tentu kejujurannya. Adapun syarat-syarat tersebut lain: diriwayatkan oleh jalur perawi yang menurutkan adat kebiasaan tidak mungkin sepakat berdusta. B. Periwayatan yang dilakukan oleh berdasarkan panca indera. C. Adanya keseimbangan jumlah rawi di awal, di tengah, atau kebetulannya mengetahui periwayatan dan berdasarkan tekat batas minimal jumlah periwayat adalah batas minimal itu 5, 7, 10, 12 sampai 70. Macam-macam hadis mutawir. Yang hadis mutawir lafzi ialah hadis mutawir lafaznya manadza sesuai dengan riwayat misalnya hadis tersebut al-Wid al-Malik diriwayatkan oleh 62 sahabat, sedangkan dari Abu Bakar al-Bazar hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Yang B. Hadis mutawir manai ialah hadis yang lafaz pada maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian ma'anna secara umum kuli. Misalnya hadis tersebut mengangkat tangan ketika berdoa. Yang B. Pengertian ahad. Secara etimologi, kata ahad merupakan bentuk jamak dari walid yang berarti satu. Maka khobar ahad atau khobar wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang, sedangkan secara hadis ahad adalah hadis yang para rawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawir, baik rawinya itu 1, 2, 3, atau 4 atau seterusnya, tapi jumlah tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawir. Dan juga yang mengartikan hadis ahad sebagai berikut: hadis ahad ialah rawinya tidak mencapai jumlah mutawir dengan bila ditinjau suatu kalanya hadis ahad tidak mencapai mutawir. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama itu hadis mansur. Mansur sudah terkenal yang dikenal populer di kalangan umat manusia. Menurut istilah, hadis mansur adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, 3 orang sahabat, tapi tidak sebanyak orang yang meriwayatkan hadis mutawir. Kemudian menyamai tingkat mutawir pada masa-masa sahabat dan pada masa-masa tersebut. Yang B. Hadis aziz. Kata aziz merupakan adalah sedikit. Menurut hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi, walaupun 2 orang perawi tersebut salah satu tobakot lapisan saja. Kemudian setelah itu orang-orang yang meriwayatkannya. Contoh hadis aziz pada tobako pertama, kalimat adalah orang-orang terakhir di dunia terdahulu akhirat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat tobako, yaitu Hudzaifah bin al-Yaman dan Abu Masyur. Hadis tabaqah kedua itu menjadi mansur sebab menjadi periwayat Abu Khairah. Jadi diriwayatkan oleh yaitu Abu Salaman, Abu Hazim, Tawus, dan Al-Rajab. Yang C. Hadis gharib. Kata gharib berasal dari menyendiri, itu jauh kerabatnya. Hadis gharib sama juga dengan ahad. Kedua sinonim. Hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat yang menyendiri. Dalam membedakan
atau hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu rawi saja. Pengertian mansur secara bahasa adalah terkenal. Yang terkenal atau populer di kalangan umat manusia. Istilah hadis mansur adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi tidak sebanyak yang diriwayatkan hadis mutawir. Hadis mansur juga hadis yang walaupun ada perbedaan ini pada hadis mutasfid jumlah rawinya atau lebih, sedangkan tabaqah pertama keduanya sampai terakhir. Adapun hadis mansur jumlah rawinya untuk setiap tabaqah tidak harus 3 orang. Jadi contoh hadis mansur dibagi kalangan. Contoh hadis mansur di kalangan ahli. Contohnya hadis Amis bin Malik. Dan 2 contoh hadis mansur di kalangan ahli yaitu ahli fikih. Dinilai kehujatan masing-masingnya. Hadis mutawir lafaz adalah hadis yang periwayatan redaksi itu lafaznya sama. Contoh hadis diriwayatkan oleh 40 sahabat dalam kitab Bukhari nomor 12 ke 9. Mengetahui berdusta atas nama Nabi. Kedua, hadis mutawir munai dan hadis yang diriwayatkan tidak dengan lafaznya. Contoh hadis diriwayatkan oleh 100 sahabat adalah kitab Bukhari nomor 973 mengenai mengangkat tangan saat berdoa. Dan ketiga, hadis diselesaikan oleh para sahabat, diselesaikan oleh generasi setelahnya dengan tanpa ada perbedaan. Contohnya berita menerangkan dan waktu dan rakaat sholat jenazah dan sholat id dan sebagainya. Hujjah hadis yang ditermakan karena sudah dipastikan secara yakin bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak diketahui. Jumlah perawinya tidak mencapai jumlah hadis mutawir. Dibagi 3. Pertama, hadis mansur, hadis sanad, dan ketiga hadis gharib. Kehujatan hadis ahad. Ulama menerima berhujjah dengan hadis ahad, yaitu Imam Syafi'i dalam kitabnya berjudul Ar-Risalah menyampaikan pendapat mengenai kehujjatan hadis ahad yang tergambar dalam sebuah percakapan sebagai berikut. Seorang bertanya, katakan padaku tentang alasan yang paling sederhana dapat mendukung hadis ahad. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, bagaimana sebelumnya saya membatasi apa itu hadis ahad. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dari orang lain, demikian seterusnya sampai ke sumbernya ini Nabi atau sahabat. Hadis seperti ini bisa menjadi hujjah pegangan kecuali rawi meriwayatkannya. Sebagaimana ia dengar kata diriwayatkan maksudnya dengan menggunakan kata-kata sendiri, sebab apabila dia hanya meriwayatkan maksudnya tidak mencari apa yang mungkin dapat mengubah artinya. Kesimpulan, hadis ahad dilihat dari segi kualitas sanadnya dibagi menjadi 2, itu mutawir dan hadis ahad. Hadis mutawir dibagi menjadi 2, itu mutawir lafzi, mutawir ma'anawi, dan 3 syarat hadis mutawir ada 3, itu harus diriwayatkan oleh banyak perawi yang menurut adat kebiasaan dan tidak mungkin sepakat berdusta. Hadis ahad dibagi menjadi 3, itu hadis mansur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis mutawir yang memberikan faedah gaji yakin wajib diamalkan para ragu baik dalam masalah akidah, keimanan maupun di dalam amalia, yakni baik mengenai ubudidaya maupun muamalah. Hadis ahad memberikan faedah dani wajib diamalkan muamalah di dalam bidang akidah, keimanan, karena keimanan tak yakin ditegakkan atas dasar dalil qat'i, sedangkan ahad hanya memberi faedah dani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.